Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong yang telah benar-benar memotong telapak tangan dari Liu Gu, saat ini rasa sakit yang hebat menjalar di seluruh tubuh Liu Gu dalam sekejap. Dia menahan rasa sakit karena kehilangan lengannya, tetapi tinju dari lengannya yang lain langsung diarahkan dengan keras ke arah Lingdong. Buar! Lingdong buru-buru menarik kembali lengannya, menyilangkannya di depan tubuhnya, dan cahaya keemasan pun menyembur keluar. Pukulan kemarahan dari Liu Gu menghantam lengan Lingdong yang telah disilangkan. Dadedor. Tubuh Lingdong langsung terlempar ke belakang oleh pukulan Liu Gu. Lingdong mendarat di sebuah pohon besar. Beruntungnya aku memiliki armor bumi misterius ini, ucap dari Lingdong. Sialan kau bajingan kecil, ucap dari Liu Gu. Setelah melihat bahwa pukulannya masih tidak memuaskan, Liu Gu sangatlah marah saat ini. Dia telah kehilangan satu lengannya, menyebabkan kekuatannya turun drastis. Maka akan sangat sulit untuk sekali lagi sepenuhnya menekan Lingdong seperti sebelumnya. Segera dia menutup area di lengannya yang patah. Sosok Guyan bergerak saat Liu Gu dengan cepat melepaskan diri dari Xiaoyan. Guyan muncul di samping Liu Gu untuk mendukungnya. Pemimpin sekte senior, ayo cepat pergi dari sini, ucap dari Guyan. Sialan kau bajingan kecil, nanti aku tidak akan pernah membiarkanmu lagi untuk hidup, ucap dari Liu Gu. Dia dengan cepat ditarik mundur oleh Guyan. Murid sekte pedang kuno semuanya pun mundur saat ini. Lalu mereka buru-buru mundur sambil melindungi Liu Gu. Xiao Diao menatap Guyan dan yang lainnya yang mulai mundur, tetapi dia tidak mengejarnya. Xiao Diao melintas dan muncul di samping Lingdong. Apakah lukamu cukup parah kali ini? Tanya dari Xiao Diao. Ayo kita tinggalkan tempat ini, ucap dari Lingdong. Xiao Diao lalu berkata, baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Lingdong langsung menaiki punggung Xiaoyan. Sayap petir Xiaoyan bergetar saat berubah mereka melesat menjadi kilatan petir. Mereka dengan cepat terbang menuju area yang jauh. Lingdong pun berhasil keluar dari sana kali ini. Di samping itu, Xiaoyan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Xiao Diao lalu berkata, kamu benar-benar terlalu gegabah kali ini. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar berani menggunakan tubuhmu untuk menahan praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Jika bukan karena kamu telah mencapai tahap lanjutan, tubuh petir giok kemarin mungkin akan mati, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu menjawab, itu karena orang tua itu berani menangkap Xiaoyan. Aku harus mematahkan salah satu lengannya, ucap dari Lingdong. Hanya hewan peliharaan saja kamu sampai melakukan hal gegabah seperti itu, ucap dari Xiao Diao sambil tertawa. Xiaoyan pun menggaum menghadapi lelucon Xiao Diao. Xiaoyan adalah temanku, dia bukanlah hewan peliharaan, ucap dari Lingdong. Xiao Diao lalu berkata, nak, sepertinya aku mulai mengagumi dirimu. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Kamu harus cepat pulih dari lukamu sebelum langsung bergegas menuju area inti dari tablet kuno ini. Sepertinya simbol leluhur pelahap memang ada di dalam ruangan tablet kuno ini. Kamu benar-benar beruntung kali ini. Jika berita tentang ini menyebar, Kekaisaran Yan Agung ini pasti akan menjadi sangat heboh, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu menganggukkan kepalanya. Setelah setengah hari beristirahat, darah yang bergejolak di dalam tubuh Lingdong berangsur-angsur kembali tenang. Itu karena tubuhnya lebih kuat daripada orang biasa. Dan karenanya tingkat pemulihannya juga jauh melampaui orang biasa. Setelah luka-lukanya benar-benar pulih, Lingdong sekali lagi melanjutkan perjalanannya.
Kali ini setelah bergegas tanpa henti selama sekitar setengah hari, mereka akhirnya mencapai area inti ruangan tablet. Lingdong yang duduk di punggung Xiaoyan melihat ke arah kejauhan sambil menatap daratan yang jauh. Di sana reruntuhan sekte kuno tidak berujung muncul dalam pandangannya. Di dalam reruntuhan itu tidak diketahui berapa banyak harta yang menunggu untuk ditemukan. Area ini sangatlah besar dan luas, dan ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Selama bertahun-tahun pasti ada beberapa orang yang sudah berkelana dan menjelajahi tempat ini. Namun mereka belum benar-benar menjelajahi tempat ini sepertinya, ucap dari Xiao Diao. Lingdong mendengar itu dia lalu mengangguk. Aku ingin tahu apakah 4 klan besar sekte iblis agung dan faksi-faksi kuat lainnya telah tiba di sini atau tidak, ucap dari Lingdong. Xiao Diao lalu berkata, lupakan saja tentang mereka. Mari kita cari simbol kuno pelahap dulu. Simbol jiwa takdir kamu berasal dari simbol jiwa pelahap. Oleh karena itu, pasti sedikit berhubungan dengannya, ucap dari Xiao Diao. Baiklah kalau begitu, ucap dari Lingdong. Lingdong dengan santai mengamati sekelilingnya di udara. Situasi ini berlangsung selama hampir setengah jam. Sebelum Lingdong yang duduk di punggung Xiaoyan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Di tempat itu ada puncak gunung yang sangat megah. Sementara itu di atas puncak gunung itu ada beberapa bangunan yang unik. Simbol jiwa takdir di dalam tubuh Lingdong juga bereaksi terhadap sesuatu di dalam puncak gunung itu. Xiao Diao lalu berkata, apa kamu mendeteksi sesuatu? Tanya dari Xiao Diao. Sepertinya ada sesuatu di sana, ucap dari Lingdong. Mereka pun melesat menuju puncak gunung itu. Di sana sudah banyak orang yang berkeliaran untuk mencari harta karun. Ketika mereka melihat Lingdong tiba, beberapa dari mereka langsung waspada. Namun tidak ada dari mereka yang berani bergerak menuju Lingdong. Karena tidak ada yang mengganggunya, Lingdong dibiarkan mengurus urusannya sendiri saat ini. Setelah melakukan perjalanan melalui hutan pegunungan kuno selama hampir setengah jam, langkah kakinya pun akhirnya melambat sebelum dia menatap kagum pada pintu batu besar di depannya. Pintu batu besar itu ada beberapa simbol yang jelas sangat rumit. Ada seseorang di dalamnya, ucap dari Lingdong. Dia menatap celah kecil di antara pintu batu besar itu dan dia melihat jejak kaki di tanah. Ayo kita masuk saja, ucap dari Xiao Diao. Baiklah kalau begitu, ucap dari Lingdong. Dia lalu menganggukkan kepalanya sebelum dia berlari ke dalam gua gunung itu. Kemudian Xiao Yan dan Xiao Diao dengan cepat mengikutinya dari belakang. Setelah dia melewati pintu batu besar, sekelilingnya menjadi gelap. Kemudian Lingdong dengan cepat melakukan perjalanan di sepanjang jalan gunung itu. Sepanjang jalan dia menyadari bahwa lorong gunung ini sedikit miring dan dia sepertinya menuju ke bawah tanah. Lingdong lalu menemukan jejak kaki di tempat ini. Beberapa jejak kaki pun tampak masih baru. Rupanya orang lain telah tiba di tempat ini tidak lama sebelum dia. Lingdong lalu berkata, sepertinya ada yang mendahului kita, ucap dari Lingdong. Dia langsung meningkatkan kecepatannya. Beberapa menit kemudian dia tiba-tiba berhenti. Saat ini di depannya ada cahaya yang bersinar. Kemudian dia dengan hati-hati mendekatinya. Dan sebuah gua hitam yang sangat besar dan melingkar yang menyerupai sarang lebah muncul di depannya. Apa ini? Tanya dari Lingdong. Gua hitam itu sepertinya memanjang hingga ke inti bumi dan ada beberapa anggota tubuh yang patah berserakan di sini. Itu hanyalah tubuh boneka simbol, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu berkata, tempat apa ini? Ucap dari Lingdong. Ini mungkin sarang boneka simbol. Sekte kuno yang paling kuat memiliki murid yang mengelola Yuan Power dan energi mental. Oleh karena itu, sarang boneka simbol jenis ini akan digunakan untuk menempa boneka simbol mereka, ucap dari Xiao Diao. Memang ada seseorang yang datang ke sini, ucap dari Xiao Diao lagi. Kemudian Lingdong melihat bahwa di dalam sarang boneka simbol yang besar itu berdiri beberapa sosok. Setelah diperiksa dengan cermat, ada beberapa rantai logam yang memanjang melintasi sarang boneka simbol dan membentuk jaring logam. Kemudian beberapa sosok berdiri di atas jaring logam itu. Itu adalah anggota sekte boneka yang mengerikan, ucap dari Lingdong.
Orang itu adalah Teng Li. Ada juga anggota Sekte Agung, ucap dari Xiao Diao. Ya, mari kita amati situasinya dulu, ucap dari Lingdong. Xiao Diao lalu menganggukkan kepalanya. Mereka diam-diam keluar dari terowongan dan bersembunyi di balik batu raksasa yang terletak di tepi sarang boneka simbol ini. Karena mereka berada di kejauhan, meskipun Lingdong tahu bahwa kedua belah pihak sedang bermusuhan, dia tidak bisa mengetahui apa yang mereka debatkan. Sepertinya mereka merebutkan boneka simbol kelas tinggi, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu berkata, di mana boneka kelas tinggi itu? Mereka tidak boleh mendapatkannya, ucap dari Lingdong. Anak yang baik, kamu benar-benar licik, namun aku benar-benar menyukaimu. Harta karun kita tidak boleh diberikan kepada mereka, namun kita tidak boleh terburu-buru sekarang. Mari kita tunggu mereka bertarung dulu, dan kita akan mencoba menyelinap masuk. Kemudian ketika mereka semua terganggu, kita akan mencuri boneka simbol tingkat tinggi itu, ucap dari Xiao Diao. Mukian Qian, tempat ini pertama kalinya ditemukan oleh Sekte Boneka Mengerikan. Sekte Iblis Agung sebaiknya tidak boleh ke sini, ucap dari Teng Li. Hei, Teng Li, kamu seharusnya tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Segala sesuatu di dalam ruang tablet kuno tidak memiliki pemilik. Dan kepemilikan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang datang terlebih dahulu atau lambat, ucap dari Mukian Qian. Sekte Boneka Mengerikan sudah berkorban banyak saat membersihkan area ini. Kalian tidak berhak mendapatkan keuntungan dari tempat ini, ucap dari Teng Li. Hei, harta karun di tempat ini tidak diperbolehkan oleh mereka yang bisa merebutnya. Sejujurnya kami tidak ingin banyak. Selama kamu memberikan boneka simbol kelas tinggi ini kepada Sekte Iblis Agung, kami akan segera pergi, ucap dari Mukian Qian. Sepertinya kamu bermimpi. Karena niat Sekte Iblis Agung jelas bertentangan denganku, maka jangan salahkan aku jika aku memusnahkan kalian di sini, ucap dari Teng Li. Lalu Teng Li berkata lagi, lebih baik kita serang mereka. Setelah mendengar teriakan dari Teng Li, banyak praktisi Sekte Boneka Mengerikan segera berteriak keras. Energi mental mereka dan kekuatan Yuan Power pun meledak. Mereka benar-benar ingin saling membunuh saat ini. Melihat itu, Lingdong lalu berkata, seperti yang kita harapkan, mereka memang berseteru kali ini, ucap dari Lingdong. Pertempuran di bawah praktisi dimulai dalam sekejap. Praktisi dari kedua belah pihak dengan ganas bentrok satu sama lainnya. Namun dari kelihatannya sepertinya mereka berencana untuk menunda waktu. Selain itu, mengapa Teng Li tidak memanggil boneka simbolnya, ucap dari Lingdong. Saat dia menyadari bahwa sampai sekarang Teng Li hanya menggunakan energi mental ketika bertarung dengan Mukian Qian dan belum memanggil boneka simbolnya. Orang itu kenapa sepertinya dia menunda sesuatu, ucap dari Xiao Diao. Lingdong sedikit terkejut. Segera setelah itu tatapannya tiba-tiba beralih ke area di bawah sarang simbol boneka. Di sana dia samar-samar bisa merasakan gelombang kecil. Sekte Boneka Mengerikan sudah memiliki orang-orang di bawah yang menyempurnakan boneka simbol kelas tinggi itu, ucap dari Lingdong. Ketika dia merasakan gelombang kecil ini, ekspresi Lingdong tiba-tiba berubah. Ternyata orang-orang ini dengan sengaja menunda Sekte Iblis Besar. Sementara mereka memiliki praktisi yang secara diam-diam menyempurnakan boneka simbol kelas atas di bawah sana. Benar-benar licik. Ayo kita turun sekarang, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu menganggukkan kepalanya saat tubuhnya bergerak. Dia tanpa suara menyapu sarang boneka simbol saat sosoknya dengan cepat turun. Saat tubuhnya dengan cepat turun, Lingdong melihat bahwa memang ada dua lubang di sepanjang dinding gua itu. Mata Lingdong dengan waspada menyapu pemandangan di bawah. Setelah turun selama beberapa menit, matanya tiba-tiba terkontaminasi dan dia menemukan sesepuh kurus di bawah gua. Sesepuh itu terus menatap boneka simbol. Gelombang energi mental tanpa henti menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengalir ke tubuh boneka simbol. Itu memang seseorang dari Sekte Boneka Mengerikan, ucap dari Lingdong. Sesepuh ini adalah master simbol jiwa tingkat menengah dan sangatlah kuat. Bahkan Lingdong tidak akan bisa dengan cepat membunuhnya. Oleh karena itu, Lingdong perlu menunggu kesempatan. Bagi lelaki tua itu untuk membuat energi mental pada boneka simbol, dia perlu menggunakan energi yang sangat banyak.
Ketika konsumsi semacam ini mencapai puncaknya, kekuatannya akan langsung turun ke tingkat yang sangat rendah. Dan saat itulah yang perlu kita tunggu, ucap dari Lingdong. Sesepuh sekte boneka mengerikan itu menatap boneka simbol yang secara bertahap memancarkan cahaya. Energi mental yang dia tuangkan ke dalam boneka itu dengan cepat membentuk tanda energi mental. Ketika tanda itu terbentuk, dia akan benar-benar bisa mengendalikan boneka simbol kelas atas ini. Dan akhirnya pada saat ini sebuah tanda energi mental perlahan muncul di dahi boneka simbol. Pada saat itu energi menyapu keluar dari kegelapan dan menghantam dada sesepuh itu dengan keras. Dan efek pembakaran yang menakutkan dari api energi mental itu menyebabkan kekacauan. "Siapa kamu?" ucap dari sesepuh itu. Untungnya pria tua ini agak berpengalaman. Meskipun dia kehilangan kendali atas energi mentalnya, pikirannya langsung mengendalikan boneka simbol kelas atas untuk melindungi dirinya sendiri. Namun saat pikiran ini melintas di benaknya, dengan cepat tombak kuno yang tajam menerkam lehernya. Lingdong lalu berkata, "Hei, bagaimana kalau kita lihat mana yang lebih cepat? Kamu yang menggerakkan boneka simbol atau aku yang memotong tenggorokanmu?" ucap dari Lingdong. "Aku bilang, siapa kamu? Aku adalah penetua sekte boneka mengerikan," ucap penetua itu. "Aku rasa dengan menyebut sekte boneka mengerikan di depanku, itu hanyalah akan membuatmu mati lebih cepat," ucap dari Lingdong. "Apakah kamu Lingdong?" ucap penetua itu. Lingdong lalu berkata, "Sepertinya Teng Li sangat mempercayaimu. Bahkan dia benar-benar menunda sekte iblis agung di atas sambil membiarkanmu menaklukkan boneka simbol kelas tinggi ini," ucap dari Lingdong. "Kamu pasti sedang memikirkan cara untuk membunuhku, bukan?" ucap penetua itu. Mendengar itu, Lingdong tiba-tiba tersenyum dan jarinya tiba-tiba mendorong ke depan. Di ujung jarinya ada api energi mental muncul dan melesat dengan keras menuju ke dahi sesepuh sekte boneka mengerikan. "Wah!" Penetua itu berteriak kesakitan saat asap mengepul dari dahinya. Rasa sakit yang hebat menyembur keluar. "Kamu memiliki dua pilihan. Hilangkan tanda energi mental milikmu itu dan aku akan membebaskanmu, atau aku akan membunuhmu dan melakukannya sendiri," ucap dari Lingdong. "Kamu pasti sedang bermimpi, nak. Jangan terlalu arogan. Pasukan sekte boneka mengerikan, aku ada di atas. Jadi mari kita lihat bagaimana caramu untuk melarikan diri dari sini. Jika kamu pintar, biarkan aku menyelesaikan tugasku. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi kuburanmu," ucap penetua itu. "Sepertinya kamu masih belum menyadari situasi yang kamu hadapi sekarang ya," ucap dari Lingdong. Segera setelah itu, tombak kuno di tangan Lingdong melesat melintasi tenggorokan sesepuh sekte boneka mengerikan. "Tunggu!" Penetua sekte boneka mengerikan buru-buru bersuara. "Sebuah boneka simbol kelas tinggi pasti berharga, tetapi tidak akan ada gunanya jika dia kehilangan nyawanya karena itu." Lengan Lingdong berhenti dan penetua itu mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi boneka simbol kelas atas itu. Energi mental menyembur keluar dari telapak tangannya dan tanda energi mental dengan cepat melemah. "Terima kasih banyak. Xiao Diao, jaga orang tua ini," ucap dari Lingdong. "Baiklah," ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu berbalik dan menatap boneka simbol itu di tepi gua. "Benda ini bagus sekali. Biarkan aku membuat tanda energi mental terlebih dahulu," ucap dari Lingdong. Energi mental dengan cepat mengalir ke tubuh simbol boneka untuk membuat tanda energi mental. Situasi sekarang tidak bisa dianggap terlalu baik. Jika Teng Li dan yang lainnya menemukan bahwa dia telah mengambil alih simbol boneka secara diam-diam, mereka pasti akan marah. Namun jika dia berhasil menaklukkan boneka simbol kelas atas ini, kekuatan pertempuran Lingdong pasti akan melonjak dengan cepat. Sehingga dia tidak akan lagi sedikit pun takut menghadapi pasukan sekte boneka mengerikan. Gelombang demi gelombang energi mental Lingdong menyembur ke simbol boneka kelas atas ini. Tanda energi mental yang telah menghilang dari dahi boneka itu sekali lagi perlahan muncul. Saat bagian terakhir dari energi mental dituangkan ke dalam boneka simbol, cahaya perlahan berkembang dari dalam tubuh boneka itu. Lingdong akhirnya mendapatkan boneka simbol kelas tinggi yang asli. Penetua sekte boneka mengerikan lalu berkata,
Setelah kamu mendapatkan boneka simbol itu, bukankah harusnya kamu melepaskanku? Ucap dari penetua itu. Setelah mendengar ini, Lingdong tertawa dan mengabaikan penetua itu. Dia tetap terfokus dan berkonsentrasi pada boneka simbol kelas tinggi di depannya. Sepertinya orang-orang di atas belum selesai bertarung, ucap dari Lingdong. Ketika Lingdong memasuki sarang boneka simbol ini, dia samar-samar merasakan jenis gelombang yang menyebabkan simbol jiwa di tubuhnya bergetar. Dan sepertinya itu berasal dari bawah tanah. Mungkinkah simbol leluhur pelahap ada di dasar sarang boneka simbol ini? Ucap dari Lingdong. Segera setelah itu tangannya terulur dan memancarkan kekuatan hisap yang menyebabkan penutua sekte boneka mengerikan itu terbang ke dalam genggamannya. Lalu mereka berdua dengan cepat terbang menuju kedalaman sarang boneka simbol itu. Aku harus mendapatkan simbol leluhur pelahap itu, ucap dari Lingdong. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Lingdong dapat sekali tepuk dua lalat kena bonekanya juga dan simbol pelahapnya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.